Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah pagi-pagi ini ya. Alhamdulillah kelihatan yang udah mandi mah bersih dan cakep. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pencinta program Asnus, Assalamualaikum Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan kita bersama. Sebagaimana dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Mudah-mudahan ini kita semua mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya bersama santriwati dari pesantren Al-Jauhari yang dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi. Dan pada pagi hari ini juga kita akan sharing, akan memberi dan menerima tentunya. Kita akan menyampaikan sebuah kajian tentang tidak bolehnya kita mencari kambing hitam. Ini peribahasa ini. Jangan mencari kambing hitam. Padahal kambing itu ada yang putih, ada yang kuning. Tetapi kambing hitam kenapa dijadikan peribahasa? Saya juga nggak tahu kenapa kok kambingnya yang hitam. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud? Pada kenyataan hidup dan kehidupan kita, tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ada sesuatu yang sudah direncanakan, hasilnya mestinya B. Ternyata Tuhan berkehendak lain, ternyata C, ternyata A. Maka jadilah orang kecewa, satu kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia rencanakan. Yang kedua, yang jelek, dan ini bagian dari kajian kita. Orang untuk memuaskan batinnya, dia mesti mencari kambing hitam. Dia cari, kenapa ini tidak terjadi, kenapa ini terhalang, kenapa ini ya tidak terpenuhi. Maka puaslah batinnya kalau sudah bisa mencari dan dia menuding-nuding. Ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, ini gara-gara sistem, ini gara ini. Nah, kambing-kambing hitam ini dia ciptakan pada imajinasi atau pada bentuk tuduhan-tuduhan yang dalam bahasa keagamaan yang semacam ini menimbulkan dosa, tambahan dosa yang lain. Ya, mencari kambing hitam. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam sabdanya beliau mengatakan al khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang baik yang buruk itu bimasyiatillah, ai bi iradatillah. Allah punya kehendak, Allah yang izinkan. Betapapun orang ingin menggunting dalam lipatan, betapapun orang ingin melakukan manipulasi, kalau tidak ada izin dari Allah tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Bahkan daun yang kering, ketika dia sudah tidak kokoh memegang pangkalnya, jatuhnya tertiup oleh angin, itu pun harus dapat izin Allah. Kalau tidak, dia tidak bisa jatuh. Nah, apa yang bisa kita buat simpulkan sementara ini? Yang baik, yang buruk harus kita imani. Itu semuanya Allah punya maksud. Allah berkehendak dengan yang dia kehendakinya itu tadi. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman ya, kemudian ditranslator di dalam bahasa kenabian, Nabi mengatakan anta urid wa anta turid wa ana urid wa af'alu ma urid. Kau punya kehendak, kau punya manajemen, kau punya usaha, kau pengen punya rencana. Ya, begitupun aku punya keinginan dan aku melakukan apa yang aku mau.
Lalu bagaimana supaya ikhtiar manusia itu bisa sesuai? Maka ketika keinginan manusia dengan keinginan Tuhan bertemu, itulah yang disebut dengan taufik. Ya, jadi taufik itu ketika keinginan Tuhan berjumpa bersamaan dengan keinginan ikhtiar kemanusiaan. Jadi supaya kita mendapatkan taufik nggak boleh sombong. Ikhtiar tetap berdoa supaya apa yang diikhtiarkan itu terencana. Kalau dapat taufik pasti pas. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, di dalam hal yang semacam ini sering kita memang tanpa sengaja merasa terobati kalau titik masalahnya sudah ketemu penyebabnya. Ya, gini. Kalau kalian sakit, kemudian minum obat tertentu X. Kemudian ditanya, kenapa sembuh? Saya minum X ini, obat X. Dari dulu, dari masih kecil, kalau nggak minum X, mau dikasih obat apa saja nggak sembuh. Ini yang seperti ini bahaya. Dia mengatakan mau dikasih apapun tidak sembuh kalau tidak yang X ini. Obat X ini cuma sabab. Musabibnya adalah Allah. Yang membuat sebab itu Allah. Sebabnya dibikinkan obat X. Kalau dia mengatakan ini obat ini yang menyembuhkan saya, maka obat X ini adalah Tuhan kecil yang kita bangun pada semua imajinasi pemahaman di samping Tuhan. Ini sangat berbahaya dari sisi akidah. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang nih, adik-adik sekalian, COVID ya 19 ini, itu kan sebab. Ya, itu sebab. Musabibnya itu Allah. Ada orang takut sama sebab melebihi takut kepada musabib. Takut sama corona lebih takut kepada takutnya kepada Tuhan. Itu berbahaya dari sisi akidah. Nah, kalau memang orang sudah ditakdirkan dia akan kena, dia nggak bisa menghindar. Begitu juga kalau sudah ditakdirkan dia ya dengan ketetapannya, maka dia tidak akan bisa melepaskan dari suatu kondisi yang dia bentuknya. Nah, bagi kita harus dipahami mana sebab, mana musabib. Yang kedua, jangan mencari dan mengkambing hitamkan sesuatu atau orang lain dari lantaran kegagalan atau kesusahan yang kita terima. Nah, di dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ya, in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya, apabila menimpa sesuatu kepadamu, jangan kau katakan seandainya aku melakukan ini mungkin begini. Kalau aku melakukan begitu mungkin jadinya begitu. Nggak boleh. Ya, Nabi melarang jangan kau katakan ketika menimpa satu musibah, seandainya saya nggak pergi, nggak kena nih. Seandainya kalau saya tidak ke situ, mungkin nggak kena. Nggak boleh. Nabi mengatakan, ucapkanlah qaddarallah. Allah sudah menakdirkannya yang semacam itu. Jadi, ikhtiar wajib. Berdoa wajib. Selebihnya itu punya Tuhan. Selebihnya itu hak Allah. Kita tidak boleh mengambil selendang Tuhan di pundaknya. Dalam sebuah kinayah yang bermakna bahwa apa saja yang dikehendaki harus dipahami itu Allah punya kehendak dengan maksud itu. Nah, maka kita nggak boleh mencari kambing hitam, mencari penyebab, karena sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, tetapi kita belum paham. Wa ma ja'alna samawati wal ard batila. Tidak ada kami ciptakan langit dan bumi itu sia-sia, nggak ada. Semuanya ada manfaatnya, punya kepentingan dan bermanfaat. Cuma kadang-kadang
ketika kita menerima itu, kita nggak paham bahwa sebenarnya cara bercinta Tuhan tidak sama dengan manusia. Biasanya orang yang jatuh cinta, bermesraan cantik, memberikan sebuah penghormatan, memberikan hadiah, itu yang dipahami dengan makna cinta. Tetapi Allah mengatakan di dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabba abdan ibtalahu." Allah apabila menyintai seseorang dikasih musibah. Jadi bercintanya Tuhan itu kadang-kadang kita nggak bisa paham. Kalau orang itu sedang dicintai oleh Allah, cirinya dia diberikan cobaan. Pernah suatu ketika, sahabat Ali bin Abi Thalib itu tanpa ada sebab nangis dia. Beberapa hari dalam 1 minggu itu mukanya itu muram, tidak cerah. Kemudian pada hari ke-7 itu nangis dia, dan nangisnya panjang, besar, sehingga istrinya memeluk. Apa gerangan? Apa sebabnya sehingga nangisnya sampai sedemikian rupa? Apakah saat ini kita sedang dalam kondisi terjepit dan harus melakukan perang? Bukan, tidak. Apakah kita akan bertemu kepada masa yang paceklik, yang panjang sehingga merumitkan? Tidak. Lalu istrinya bilang, apalagi yang menyebabkan Kanda menangis sedemikian rupa? Apa yang menjadi jawabannya? Sayyidina Ali mengatakan, ahani Allah. Ahani Allah. Jangan-jangan aku sedang dihinakan oleh Allah. Jangan-jangan kita ini udah 7 hari ini tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Kenapa? Karena dalam seminggu ini masakan di rumahnya itu tidak ada tamu, tidak ada yang mengurangi, yang tidak ada yang merepotkan. Bayangkan saja, 1 minggu tidak ada tamu, 1 minggu rumahnya tidak kedatangan tamu, 1 minggu istrinya tidak repot memberikan makanan dan repot menyajikan dan lain sebagainya. Dia menganggap Tuhan sedang menghina. Dia menganggap jangan-jangan Tuhan sedang mengecilkan. Ahani Allah. Subhanallah. Itu yang kadang-kadang kita nggak paham. Ternyata Allah ketika bercinta, menyintai seseorang itu, bukanlah diberikan hartanya yang tambah, bukan rumahnya yang ditambah, bukan mobilnya yang ditambah, tetapi Allah beri tanda. Bisa jadi sakit, bisa jadi ada urusannya yang belum selesai, ada yang gagal. Bahwa sesungguhnya kelihatannya ini adalah maknanya sementara, tetapi sesungguhnya dia mau dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Jakarta itu tempatnya banjir. Kalau banjir pasti Jakarta lebih banyak berita banjir. Ada orang rumahnya banjir, semuanya habis hartanya. Sampai uang yang dia pedagang itu di pasar itu, uang yang ada di berangkasnya, sampai uang berangkasnya semuanya hanyut oleh air. Rumahnya habis semua yang semi permanen. Tapi orang ini baik, dia tetap melakukan sholat tarawih. Sehingga ketika dia sholat tarawih, orang-orang pada heran, rumahnya habis, hartanya habis, tapi kok masih mau melakukan sholat? Ketika yang dekatnya bertanya, kenapa masih siapa situ? Emang enggak, gimana perasaannya? Dia bilang, kalau saya tidak sholat, berarti saya kehilangan harta dan saya kehilangan ibadah. Saya tidak mau kehilangan ibadah. Biarkan itu kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan punya mau. Dia jualan minyak. Ternyata dia dengan sebab itu relasinya gampang. Mengembangkan usaha banyak. Sekarang rumahnya di perumahan Pondok Indah, perumahan yang mewah, dan dia punya pom bensin. Kalau begitu kan orang mau sederhana bilang gitu, ya Allah, saya kasih banjir ya Allah, hanyutkan, habiskan semuanya ini ya Allah, tapi pindahinnya ke situ juga gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian dan para pemirsa dimanapun,
kadang-kadang kita sulit memahami. Ya, karena kita tidak semudah memahami orang yang senang kepada yang biasa kita dalam kehidupan bermasyarakat. Subhanallah, sebuah ajaran di mana ketika seorang itu setiap sesuatu itu dia kembalikannya kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu dia kembalikannya kepada Allah. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak menuduh kepada orang-orang yang menyebabkan hal itu terjadi. Ternyata buahnya besar. Buahnya luar biasa, manis. Ternyata buahnya lebih dari yang sebelumnya terjadi. Nah, buat kalian, bisa jadi di asrama. Ya, kalau para pemirsa bisa jadi bersama komunitas di masyarakatnya ada yang merasa kecewa dan dikecewakan. Jelas-jelas yang mengecewakan itu X. X-nya itu namanya ini si Fulan bin Fulan. Tapi sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi. Pernah suatu saat Nabi ya di dalam salah satu hadis yang sahih mengatakan kepada seorang sahabat yang masih junior. Ya, beliau mengatakan lawijtama'an nasu ayyadurruk fa innahum la yadurruk. Ananda, seandainya manusia itu kumpul bersepakat ingin memberikan mudarat kepadamu, fa innahum la yadurruk, sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu, illa ma kataballahu alaik, kecuali memang Allah sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz begitu terjadinya. Nggak bisa. Walau ijtama'u alla ayyanfa'u fa innahum la yanfa'u. Seandainya mereka berkumpul ingin memberikan manfaat, mau menolong, memberikan bantuan, mau membebaskan dari sesuatu musibah, sesungguhnya mereka tidak bisa. Siapapun tidak bisa melakukan. Illa ma kataballahu lak. Kecuali memang Allah sudah menulisnya terjadinya semacam itu. Rufi'atil aqlam. Pena untuk menulis nasib manusia itu sudah diampit. Wajuffatis suhub, sudah dikering. Lembaran-lembaran untuk menulis nasib manusia itu sudah kering, sudah tidak bisa lagi disisipkan. Jadi kehidupan manusia itu sudah pada sebuah ekosistem yang disebut dengan sunnatullah, di mana satuan keterikatan dengan yang lainnya sudah sedemikian rupa. Seperti kamu, bapaknya dari mana, ibunya dari mana, kamunya jadi orang apa, nanti besok punya pasangan dari mana, anaknya kemana. Itu sebuah ekosistem yang sedemikian rupa itu sudah tertanam, sudah tertulis dan sudah secara rapi di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang bisa keluar dari sebuah ketentuan sunnatullah itu. Subhanallah. Nah, oleh karena itu pelajaran yang termahal yang mesti kita pahami apabila kita mendapatkan musibah, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah sedang cinta kepada kita. Ini para pemirsa yang kena PHK, ya mungkin di antara pemirsa ada yang ya positif COVID-19, dalam keadaan sakit, usahanya yang tidak maju, tidak berkembang. Kalau mau dipahami, begitulah cara Tuhan ingin memberikan cobaan, dan itu bagian dari kecintaan kita, ya, kecintaan Allah kepada kita. Maka sesungguhnya yang pertama dia punya sifat optimisme, sebuah semangat untuk melakukan perbaikan hidup setelah COVID ini selesai. Dia akan melakukan program dan perencanaan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tetapi kalau dia tidak mau memahaminya tidak seperti itu, ya, kalau dia tidak memahaminya seperti itu, badannya tetap sakit, ekonominya tetap susah, urusannya ya tidak terselesaikan, dan terus berkepanjangan seperti itu. Sementara dia selalu melihat orang lain kenapa enak, orang lain kenapa bisa, orang lain kenapa begitu.
maka nanti akhirnya bisa jadi dia akan suudzon kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang melihat dengan sebelah mata. Jangan-jangan Tuhan sedang berpihak kepada orang lain. Dari lantaran dia selalu ingin mencari sabab. Padahal setiap masalah yang mesti dikembalikan kepada musabbib. Kembalikannya kepada Allah. Semuanya adalah sebab. Ya, semuanya adalah perantara, wasilah. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau saja ini adik-adik kita dan para pemirsa bisa mengambil manfaat dari kajian kita di pagi hari ini, maka insya Allah pada hidup dan kehidupan kita ke depan, kita akan bisa jauh lebih bagus. Pertama, membangun sebuah pemahaman di dalam diri kita. Apa saja yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memahami bahwa bila dia mendapatkan sesuatu yang kurang membahagiakan, yang kurang berhasil, kurang sempurna, bahwa sesungguhnya Allah sedang bercinta, Allah sedang mengulurkan kecintaannya kepada kita, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kelegaan di dalam batinnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, buat adik-adik sekalian, dan para pemirsa dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.